Selamat datang kembali di channel Purnaya Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG dan juga ada 10 saham sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, kesembilan NISP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,27% ke harga 6.899 dan transaksi hari ini ada di 9,2 triliun. Jadi masih oke ya, karena ISG juga masih di atas. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk teknikalnya ISG kembali gagal menembus 6.900 dan membentuk ekor lagi. Apalagi 3 hari ke depan ya, hari Kamis itu ada pengumuman atau rapat The Fed FOMC ya. Jadi ya itu mungkin ditunggu-tunggu para investor, tapi ya semestinya menurut saya masih aman. Kemungkinan The Fed menaikkan 0,25% bunga ya, kita lihat aja bener nggak dinaikin atau tetap atau malah di-cut ya. Tinggal nunggu aja. Tapi ya trennya mestinya ISG itu masih ke atas akhir bulan sampai awal bulan. Targetnya itu resistennya ini 6.967.000. Walaupun dia membentuk ekor-ekor panjang, tetap aja kalau mau naik aja. Nih contohnya, dia naik. Kuncinya dengan kondisi seperti ini ya jangan turun dari 6.800. Kalau turun dari itu ya gagal. Atau ini aja 6.750 ya. Tapi harusnya di atas ini sih masih aman ISG ya. Masih peluang ke atas karena MACD juga masih ke atas. Seperti itu tuh. ISG langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 9.025 terkoreksi 0,27%. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. BBNI masih bagus di atas 9.000 apalagi hari ini volumenya meningkat. BMRI sudah all time high, BBRI sudah all time high, BBNI yang belum ya. 3 bank BUMN biasanya ya tetap aja ngekor, cuman agak jauh. BBNI kalau all time high harus 10.000 ya. Dia all time high itu Desember 2022 kemarin, berarti hampir setahun yang lalu. Mungkin nggak di all time high, kemungkinan sih kecil. Kemungkinan besar kalaupun jalan minggu ini itu paling mentok 9.300, berarti dia paling mentok naik 2,5% sampai 2,3%, itu pun kalau mampu ya. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Saya punya BNI juga. Target saya ya 9.300-an itu aja. Kalau bisa ya bungkus saja lah kalau dia dapat ya. Yang penting kuncinya jangan turun dari 8.950. Untuk BBNI tren jangka pendeknya sayangnya BBNI memang bergerak di bawah EMA 200-nya. Kalau mau tembus 9.200 baru menarik untuk BBNI. Jadi seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang cetak rekor baru all time high hari ini di 5.625. Tapi sayangnya tutupannya terkoreksi tipis 0,9% ke harga 5.500. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BMRI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BMRI cetak rekor baru lagi dan di 5.625 ya sekitaran itu kan. Jadi kelihatannya kan dia tuh memang susah menembus 5.500, mungkin nggak tembus akhir bulan ya. Kita lihat aja lah ya, memang nggak ideal seperti ini nonton aja, nggak cocok kalau mau masuk swing ya, karena naik-naiknya sudah terbatas dan ada peluang malah nanti ada koreksi yang cukup dalam. Nanti kalau ISG koreksi misalnya di pertengahan Agustus atau awal Agustus atau akhir Agustus itu dalam, bahkan bisa koreksi itu sekitar 1-2 bulan baru naik lagi bisa Oktober. Jadi lebih ke wait and see lah ya, kecuali Bapak Ibu nyicil-nyicil simpan-simpan ya bisa. Kalau untuk swing mencari profit cepat susah, agak tinggi harganya, memang bisa naik tapi kurang ideal kalau mau masuk seperti itu. Untuk BMRI kelihatannya candlenya kurang bagus ya. Kalau saya lebih ke wait and see dulu untuk BMRI. Sudah ketinggalan. Momentumnya itu pas beli di 5.200 atau di bawahnya ini pas dia lagi konsol nih di area 5.000 nih, nekat aja. Kalau di grup Borneo saya suruh spek buy di 5.000 waktu itu. Saya dapat 10% 4 minggu ya lumayan seperti itu. Ya untuk BMRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup terkoreksi 0,44% ke harga 5.600. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBRI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BBRI minggu lalu sudah cetak rekor baru all time high. Minggu ini bisa lanjut ya. Kalau dilihat dia itu naik dengan volume mulai berkurang, mulai nggak ada tenaga. Tapi kalau tiba-tiba digas lagi ya bisa, cuman ya kurang ideal lah kalau Bapak Ibu baru masuk harga sekarang. Kenapa pas di bawah nggak masuk?
ya kan? Ibaratnya ini kan kelihatan BBRI itu konsol. Coba jebol 5.400 ditahan, jebol ditahan, jebol ditahan. Ya udah pertimbangkan buy. Kalau sampai tutup misalnya 3% di bawah itu cut loss. Risknya juga kecil kan, misalnya seperti ini ya. Belinya nggak usah pas mepet support deh. Yang penting udah tahu misalnya di 5.400 dia bisa jebol bertahan ya di 5.200, 5.425, 3% saya cut loss. Nih nggak nyampe tuh. Di sini ya cut loss-nya. Ini kan dijaga, ya udah. Selama dia nggak turun sampai area stop loss, hold aja terus. Dan akhirnya bisa profit. Risk reward seperti ini. Sama, seimbang aja 1:1. Ya, memang nggak bisa kita kalau sudah harga-harga atas, harga-harga all time high, itu kalau Bapak Ibu cari risk reward 1:2, 1:3, susah. Maksimal 1:1 aja. Seperti itu. Kecuali dari bawah, melihat nih kan, sudah lama konsol ya nekat. Kalau udah di harga pucuk, all time high ya beresiko. Jadi seperti itu ya untuk BBRI. Menurut saya ya jangan dulu lah harga sekarang ketinggalan. Kalau yang mau masuk ya cicil-cicil aja dulu. Tapi time frame-nya simpan sampai ya mungkin 5 bulan ke depan, akhir tahun. Kalau dia ada koreksi dalam, di situ saatnya Bapak Ibu tambah nanti. Ya, jangan cuma 2% turun, tambah 2% turun, tambah. Ya kalau bisa ya 5% atau 10% baru tambah. Biar modalnya terjaga. Kecuali Bapak Ibu model cicil-cicil aja. Sudah ditargetkan misalnya 100 lot lagi saya akan nambah BBRI. Ya setiap turun 2% Bapak Ibu tambah 10 lot. Turun 2% 10 lot. Ya bisa juga. Banyak strategi ya. Tapi nanti akhirnya yang berbeda itu. Ya nggak masalah berbeda akhir. Yang penting tetap profit. Ya walaupun berbeda persentasenya. Seperti itu. Untuk BBRI lebih ke wait and see dengan harga sekarang. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di 9.100 terkoreksi 0,54%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BBCA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBCA ini padahal tadi jam 11 itu ada sentimen dari kontan itu news BCA raup laba bersih 19,3 triliun dalam 5 bulan ya, atau pendapatan bunga bersihnya itu 24,9% secara tahunan menjadi 29 triliun dari 23,2 triliun pada 5 bulan pertama. Jadi ya ini salah ya. Oh ya benar ya, 19,3 triliun dan nggak ada respon dari pasar. Kita lihat besok aja gimana respon pasar ya. Tapi ini tadi harusnya ya ada respon pasar nih jam 11 tapi pasar malah bereaksi guyur, koreksi. Mungkin pasar lagi wait and see. Ya tadi mungkin ada menunggu FOMC The Fed di hari Kamis 3 hari ke depan. Ya seperti itulah. Pokoknya BBCA sih selama di atas 9.000 untuk tren jangka pendeknya ya aman-aman aja. Di bawah itu ya siap-siap turun. Bisa ke 8.700. Berarti bisa turun 3%. Seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di 1.325 terkoreksi 2,57%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BBTN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BBTN kena buang juga. Ya mencoba naik dan gagal lagi. 1.380 cukup kuat menahan harga. Kita lihat besok. Ya lusa. Kalau sampai jebol 1.300 sih false break. Udah. Ini turun. Susah dia naik lagi. Harus rebound atau doji. Besok jangan tutup di bawah 1.300. Kalau dia tutup di bawah 1.300 menurut saya gagal untuk tren jangka pendeknya. Turun dulu. Seperti itu. Untuk BBTN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 3.280 menguat 5,12%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinnya BDMN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya dan BDMN benar membentuk swing low-nya di 3.100 dan hari ini rebound dan breakout lagi 3.200. Valid nggak? Harusnya iya. Ya, jadi kondisi seperti ini kalau sampai minggu ini dia turun di bawah 3.200 gagal. Udah tinggalin aja ya. Seperti itu aja untuk BDMN. Kalau dilihat trennya seperti ini karena dia juga ada tarikan volume besar bisa sampai 3.400 minggu ini untuk BDMN. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 2.960 terkoreksi 2,63%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker
semuanya, Arto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Arto sekarang di 2900. Kita lihat aja kan. Besok jebol nggak? Candlenya kurang bagus. Kenapa? Dia konsol seharusnya naik, tiba-tiba dibuang. Takutnya sih besok tiba-tiba dibuang lagi ya. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu untuk Arto. Kondisi seperti ini lihat besok dan lusa aja lah. Kalau memang ada bisa beli di area bawah, kelihatan ada buying power, tangkap bisa jatuh. Kalau enggak ya wait and see. Seperti itu. EMA 60. Nah, nih bisa ke area ini nih 2720 untuk Arto. Jadi seperti itu aja. Untuk Arto ke area 2800 nih. Nah, ke area ini nih menarik nih. Kalau menurut saya lah ya, pandangan saya, tapi ya bisa aja pandangan orang lain tuh beda-beda ya. Padahal kan candlenya sama aja yang dilihat, tapi bisa berbeda dengan persepsi, dengan analisanya. Ya tergantung masing-masing aja lah ya. Seperti itu. Kalau menurut saya ya, kalau dia turun berapa persen lagi, coba hitung ya. 5-6% tuh tangkap aja bisa aja. Kemungkinan technical response-nya besar, tapi disclaimer untuk Arto. Seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BTPS yang ditutup terkoreksi 5,3% ke harga 2140. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BTPS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BTPS false break menurut saya ya. Susah. Kalau nggak bisa rebound besok atau malah koreksi, 2200 itu jadi sandaran, akan menjadi resisten kuatnya, susah dia menembusnya mungkin 1-2 minggu ke depan. Jadi BTPS menurut saya ya kalau dia turun ke 2000 berapa nih, 2080 atau 2100, besok uji support EMA 60 untuk mantul cepet sepertinya susah ya. Kemungkinan kalaupun mantul misalnya besok koreksi ke bawah dan Rabu mantul konsolidasi 2100 sampai 2200, tektok aja di area itu, karena ini kelihatannya sih false break, nggak kuat, kena guyur seperti itu untuk BTPS. Tapi di disclaimer ya, analisa saya juga bisa salah, kembali ke masing-masing analisa, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk BTPS. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada NISP yang ditutup di 1270 terkoreksi 1,16%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya NISP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. NISP kondisi seperti ini belum kemana-mana juga, hati-hati lah ya. Nggak cocok kalau Bapak Ibu masuk harga sekarang mau berharap kemana. Dia all time high-nya di 1370. Kalau menurut saya sih wait and see dulu lah, takut kena buang. Dia belum ada koreksi yang cukup dalam. Kalau saya lebih wait and see aja 1-2 bulan ke depan. Ini ya swing low-nya ya mestinya bisa turun ya. Kalau ini benar ada distribusi nanti ke 1000 nih. Lebih menarik kalau dia di 1000. Tapi ya tetap di support minor tuh pasti ada candle hijau, ada pantulan. Jadi seperti itu ya. Untuk NISP hati-hati aja, harga-harga pucuk sangat beresiko untuk masuk. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada BNGA yang ditutup di harga 1610, menguat 0,31%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BNGA didistribusi. Langsung saja ke tadikannya untuk BNGA. Nah, BNGA nih bagus, volume meningkat dan dia membentuk higher high, higher low. Tapi kalaupun naik maksimal 1660, untuk naik lebih tinggi kemungkinan susah. Sama BNGA ini lebih menarik, tunggu dia membentuk swing low-nya ya di 1400 ini. Itu menarik ya. Dia akan menguji resisten kuatnya dulu. Resisten kuatnya di 1500 ya. Ya pokoknya 1400 1500 itulah. Itu menarik tuh. Jadi untuk BNGA menurut saya buat NC aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang kebeli, kalau mau pakai stop loss boleh. Kalau dia tutup di bawah 1600. Targetnya ya paling mentok 1660 untuk BNGA. Jadi seperti itu untuk BNGA. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.